Pagi ini cuaca terasa sejuk, disambut dengan indahnya lanskap bentang alam yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pandangan dimanjakan oleh hamparan padang rumput yang membentang luas sejauh mata memandang. Bergoyang pelan tertiup angin, menyerupai karpet permadani alami yang membungkus bumi dengan kelembutan. Dalam perjalanan kali ini, Kepo mengajak kalian menyelami harmoni kehidupan dan ketenangan jiwa yang mengalir lembut dari lanskap alam Swiss yang menakjubkan. Di balik pegunungan berselimut salju dan hamparan padang rumput yang hijau, tersembunyi kisah hidup yang damai dan selaras dengan alam. Di video sebelumnya, Kepo juga pernah membawa kalian melihat kehidupan di Swiss, tapi video kali ini dengan durasi yang lebih panjang. Ambil posisi ternyaman kalian untuk menikmati perjalanan ini. Di atas hamparan hijau ini, berdiri rumah-rumah kayu sederhana yang memancarkan kehangatan, menyatu sempurna dengan alam sekitarnya. Rumah-rumah kayu khas berdiri rapi, dengan taman bunga di depan jendela, mencerminkan kesederhanaan dan kedisiplinan hidup. Rumah-rumah ini tampak seperti lukisan hidup, dibangun bukan hanya untuk tempat bernaung, tetapi juga sebagai bagian dari lanskap yang menenangkan jiwa. Ada sesuatu yang berbeda ketika menginjakkan kaki di tanah Swiss. Bukan hanya karena lanskapnya yang luas terbuka, tapi karena cara tempat ini membuat segalanya terasa lebih jernih dan lebih sederhana. Hamparan bukit hijau bergelombang, di kejauhan, gunung-gunung berdiri tenang, di padang terbuka sapi-sapi bertebaran tanpa pagar. Mereka berjalan sesuka hati, tak ada yang menggiring. Dari leher mereka, denting lonceng terdengar perlahan. Suaranya kadang nyaris tak terdengar. Lalu muncul lagi di bawah angin dari arah yang tak pasti. Udara di sini terasa sejuk, diiringi gumaman angin yang melintas lewat di antara pohon, menerpa atap rumah-rumah kayu yang berdiri di lereng bukit. Semuanya terasa damai, seperti memang begitulah semestinya dunia bekerja. Bunyi burung dari kejauhan, gerakan awan yang berubah warna, dan bau rumput yang baru terkena embun pagi. Semuanya menenggelamkan kita ke dalam ketenangan, dan untuk pertama kalinya kita merasa tidak perlu mencari apa-apa lagi. Sebuah perkampungan yang tak hanya menenangkan jiwa, tapi juga memanjakan mata dan merangsang pikiran. Di sini, suasana desa yang asri terasa begitu kental, semilir angin yang membawa aroma lembah dan dedaunan segar. Penduduk hidup dalam harmoni, menyapa ramah setiap orang yang melintas. Keramahan tersebut memberikan kesan akrab dan rasa aman. Bagi banyak orang, hidup di pedesaan menawarkan ketenangan, udara bersih, dan pemandangan alam yang menyejukkan. Namun di sisi lain, kehidupan perkotaan memberi akses mudah ke fasilitas modern, pendidikan, serta berbagai peluang kerja dan hiburan. Tidak mudah menemukan tempat yang mampu menghadirkan keduanya secara seimbang. Tapi Swiss adalah salah satu pengecualian yang langka. Negara ini seperti paket lengkap, memadukan suasana pedesaan yang damai dengan kenyamanan hidup modern ala kota besar. Di Swiss, dalam waktu singkat kita bisa berpindah dari pusat kota yang sibuk ke desa kecil yang dikelilingi pegunungan yang tenang. Infrastruktur dan pelayanan publiknya sangat maju, namun alam tetap terjaga dengan baik. Disinilah keunikan Swiss. Ia tidak memaksa Anda memilih antara desa dan kota. Ia menyuguhkan keduanya dalam satu pengalaman hidup yang harmonis.
Desa ini bukan desa biasa. Di balik kesederhanaannya, teknologi hadir, perpaduan antara tradisi dan inovasi, menciptakan sebuah keseimbangan yang nyaris sempurna. Alam tidak ditaklukkan, tapi dirangkul. Teknologi tidak menggantikan, tapi mendampingi. Dari titik temu inilah lahir sebuah harmoni, sebuah tatanan baru yang hanya kita temukan di Swiss. Sebuah tempat impian di mana keindahan desa, kekuatan alam, dan kemajuan teknologi menyatu menjadi satu visi kehidupan yang berkelanjutan. Kepingan surga yang terbentang di depan mata ini begitu indah, hingga kata-kata terasa tak cukup untuk melukiskannya. Setiap sudut lanskapnya menyuguhkan ketenangan yang membius jiwa, pegunungan hijau menjulang anggun, lembah-lembah luas yang ditingkahi suara gemericik air, serta udara segar yang membelai lembut wajah. Ketika berada di sini, langkah-langkah terasa ringan, seolah dibimbing oleh alam untuk diam, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Angin yang berhembus pelan membawa aroma masakan dari dapur-dapur rumah penduduk. Di tempat seperti ini, waktu seakan berhenti untuk memberi ruang bagi kita menikmati kesejukan, ketenangan, dan kesederhanaan. Beginilah manusia seharusnya menikmati hidup, dinikmati dalam syukur yang hening, dalam damai yang menyatu dengan alam. Di sini hewan-hewan ternak pun hidup dengan nyaman, seolah dimanjakan oleh alam yang begitu bersahabat. Mereka merumput dengan damai di ladang-ladang subur yang terhampar di kaki pegunungan Alpen, salah satu gugusan pegunungan paling megah di dunia. Meski matahari bersinar cerah, udara tetap terasa sejuk dan segar, membawa aroma dedaunan dan bunga liar yang tumbuh bebas di antara bukit. Suasana ini menciptakan keseimbangan sempurna antara kehangatan sinar matahari dan kesejukan udara pegunungan, menjadikan wilayah ini ideal bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi hewan-hewan ternak yang menjadi bagian dari lanskap pedesaan. Banyak keluarga masih menggantungkan hidup pada pertanian, peternakan sapi perah, dan produksi keju lokal. Bagi mereka, inilah warisan yang tak ternilai, menjadi sumber penghidupan sekaligus identitas budaya yang terus dijaga hingga kini. Siapa sih yang tidak mau tinggal di Swiss? Swiss dikenal sebagai salah satu negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Pemerintah Swiss menyediakan berbagai fasilitas dan layanan publik yang menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah Swiss mewajibkan setiap warga negaranya memiliki asuransi kesehatan dasar. Meskipun sistem ini berbasis swasta, namun pemerintah mengatur harga asuransi dan memastikan layanan medis yang diterima setara di seluruh wilayah. Di sini, pendidikan dasar hingga menengah disediakan secara gratis oleh pemerintah. Selain itu, Swiss memiliki sistem transportasi publik yang sangat efisien dan terintegrasi, mencakup kereta api, tram, dan bis. Pemerintah daerah dan pusat memberikan subsidi besar untuk menjaga tarif tetap terjangkau. Swiss dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem kesejahteraan sosial yang baik,
termasuk dalam hal mendukung keluarga dan anak-anak. Masyarakat di sini dapat tunjangan anak, diberikan setiap bulan kepada keluarga untuk membantu biaya pengasuhan dan pendidikan anak. Tunjangan anak di Swiss diberikan per anak. Swiss memiliki sistem tunjangan anak yang berlaku secara nasional, dengan pelaksanaan diatur oleh masing-masing provinsi. Salah satu prinsip dasar dari sistem ini adalah tunjangan diberikan untuk setiap anak, bukan untuk setiap keluarga. Artinya, jika sebuah keluarga memiliki 3 anak, maka mereka akan menerima tunjangan untuk ketiga anak tersebut, bukan satu tunjangan untuk seluruh keluarga. Tunjangan anak adalah bantuan bulanan yang diberikan untuk setiap anak, mulai dari lahir hingga usia 16 tahun, atau hingga 20 tahun jika anak memiliki disabilitas. Besaran minimumnya 215 Swiss franc per bulan per anak. Jika dirupiahkan, sekitar Rp4.260.000 per bulan per anak. Selain itu, anak-anak juga diberikan tunjangan pendidikan. Bagi anak usia 16 hingga 25 tahun, yang sedang menjalani pendidikan menengah atau tinggi, orang tuanya berhak mendapatkan tunjangan pendidikan. Besaran minimum 268 Swiss franc per bulan per anak, sekitar Rp5.306.000 per bulan per anak. Dan yang lebih hebatnya lagi, pemerintah juga memberikan tunjangan sekali bayar saat kelahiran. Setiap ibu yang melahirkan akan diberi tunjangan sebesar 2.000 Swiss franc. Jika dirupiahkan sekitar 36 juta rupiah. Dan ini juga diberikan per anak, bukan per keluarga. Jadi jika melahirkan anak kembar 2, bisa menerima 2 kali lipat tunjangan. Tidak berhenti sampai di situ, ibu yang cuti bekerja karena melahirkan juga dapat tunjangan lagi, yakni tunjangan pasca melahirkan. Ibu yang melahirkan mendapatkan cuti pasca melahirkan selama 14 minggu dengan bayaran sebesar 80% dari gaji, hingga maksimum 220 Swiss franc per hari. Total maksimum 12.560 Swiss franc. Sekitar 427 juta rupiah jika dirupiahkan. Ini tunjangan per ibu, bukan per anak. Syarat umum untuk mendapatkan tunjangan ini, salah satu orang tua harus bekerja dan membayar kontribusi asuransi sosial di Swiss. Hanya satu orang tua yang dapat menerima tunjangan, meskipun keduanya bekerja. Bentuk dari tunjangan ini berupa tunjangan bulanan, tunjangan pendidikan, tunjangan sekali kelahiran, dan cuti melahirkan berbayar. Tunjangan ini bertujuan membantu biaya hidup dan pendidikan anak, serta mendukung keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga. Fasilitas yang diberikan pemerintah Swiss mencerminkan filosofi negara ini yang menjunjung tinggi kesejahteraan. Swiss berhasil menciptakan lingkungan hidup yang stabil, sehat, dan sejahtera bagi seluruh penduduknya. Swiss bukan sekadar negara dengan pemandangan indah. Ia adalah cerminan sempurna harmoni antara alam, manusia, dan teknologi. Di sini, kesederhanaan bertemu kemajuan, tradisi bersanding dengan inovasi. Di negeri yang tertata, kita belajar bahwa kesejahteraan bukan mimpi, tapi hasil dari niat baik yang diwujudkan dalam sistem. Di sini, manusia dihargai, keluarga dijaga, dan masa depan dibentuk lewat pendidikan dan kepedulian. Bukan hanya indah dipandang, Swiss indah dalam cara ia memperlakukan manusianya. Dari lahir hingga dewasa, setiap langkah dijaga.
Saat sebuah negara menempatkan kesejahteraan warganya sebagai prioritas, maka kehidupan berjalan dalam irama yang tenang dan tertata. Tidak tergesa tapi pasti, tidak mewah tapi cukup. Kesejahteraan di Swiss bukan sekadar angka dalam laporan, tapi hadir nyata di meja makan setiap keluarga, di tangan kecil anak-anak yang belajar, dan di senyum ibu yang tak khawatir saat melahirkan. Tak ada kehidupan yang sempurna, tapi Swiss memberi contoh bahwa dengan komitmen dan rasa hormat pada sesama, hidup bisa dibuat lebih ringan, lebih adil, dan lebih layak dijalani. Mereka tak menjanjikan surga, tapi menghadirkan keseimbangan antara kerja dan keluarga, antara alam dan pembangunan, antara tradisi dan masa depan. Itulah seni hidup di negeri yang memilih berpikir panjang, bukan sekadar cepat,